makin sempurna nikmat diterima manusia, makin berkuranglah rasa takutnya kepada Allah. Makin sempurna nikmat diterima, makin sedikitlah rasa harapnya kepada Allah. Makin sempurna nikmat mereka terima, makin minimallah ibadah mereka kepada Allah. Itu sifat manusia begitu. Sifat manusia itu makin banyak terima nikmat, makin berkurang ibadahnya. Makin sempurna nikmat, makin kurang rasa takutnya. Makin banyak nikmat, makin berkuranglah harapnya. Itu sifat manusia begitu. Tapi belum dapat nikmat, masih berharap, kuat, ibadahnya kuat, takutnya kuat. Itu sifat manusia. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta pesan dan makna di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Yang kali ini kita akan bahas surat Al-Baqarah ayat 150 dan surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Ya, Al-Baqarah 150 dan Al-Maidah ayat yang ketiga kita penggal dari bagian tengah sampai ke ujung karena fokus kita pada bagian tengah ayat tersebut. Apa kata Allah? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Fala takhshawhum wakhshawni wali utimma ni'mati alaikum wa la'allakum tahtadun. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku, dan saya akan sempurnakan nikmatku atasmu. Mudah-mudahan kamu mendapat petunjuk. Itu Al-Baqarah 150. Al-Maidah ayat 3. Fala takhshawhum wakhshawni al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku. Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu, dan telah aku sempurnakan atasmu nikmatku, dan telah saya redai untukmu Islam sebagai agamamu. Nah, itu artinya Al-Maidah ayat yang ketiga. Apa yang menarik dari kedua ini kita perhatikan. Perhatikan, perintah takut kepada Allah ya. Di Al-Baqarah 150, wakhshawni, takutlah kamu kepadaku. Di situ ada ya mutakallim sebagai objek, sebagai maf'ulun bihnya. Aku itu maksudnya Allah. Takutlah kamu kepadaku. Ianya dihadirkan sebagai objek, akunya. Takutlah kamu padaku. Ada tampak ianya di sana. Sehingga kalimatnya menjadi lebih panjang diucapkan. Wakhshawni. Sementara di Al-Maidah ayat yang ketiga, wakhshawni itu ianya dihazafkan, ianya dipotong. Akunya masih ada, cuma tidak tampak. Sehingga bunyi katanya menjadi lebih pendek. Wakhshawni, tidak ada matnya. Kalau di Al-Baqarah tadi wakhshawni, kalau di Al-Maidah wakhshawni, tidak ada panjangnya. Kenapa begitu? Nah, ada kaidah dalam ilmu semantik ya. Ziyadatu al-mabna tadullu ala ziyadati al-ma'na. Pertambahan struktur kata menunjukkan kekuatan makna yang bertambah. Itu artinya rasa takut manusia di Al-Baqarah ya, itu lebih besar ketimbang rasa takut manusia kepada Allah di Al-Maidah. Kenapa? Karena di Al-Baqarah lebih panjang. Wakhshawni itu artinya takutnya lebih panjang, lebih lama, lebih banyak. Karena katanya lebih banyak, lebih panjang. Sementara di Al-Maidah takutnya lebih sedikit. Karena hurufnya lebih sedikit, bacanya lebih pendek. Wakhshawni. Nah, pertanyaannya, kenapa rasa takut
manusia di Al-Baqarah 150 lebih banyak, lebih panjang daripada rasa takutnya di surat Al-Maidah ayat 3. Karena konteksnya beda. Apa beda konteksnya? Al-Baqarah itu konteksnya nikmatnya belum sempurna. Makanya wakhsauni wali utimma ni'mati alaikum. Takutlah kepadaku, saya akan sempurnakan nikmatku. Berarti belum sempurna kan? Dia masih berharap nikmat kan? Karena nikmatnya belum sempurna. Akan disempurnakan. Makanya fi'il mudhari. Wali utimma itu fi'il mudhari. Present continuous. Dia belum. Ya. Baru janji akan. Saya akan menyempurnakan. Berarti belum sempurna kan? Karena nikmatnya belum sempurna, orang ini rasa takutnya tinggi nih. Karena masih berharap pemberian Allah nih. Karena pemberian belum datang. Ya, maka mereka maksimal beribadah, takutnya bertambah. Akan harap cemasnya lebih tinggi. Karena nikmat belum dikasih, masih janji. Beda dengan Al-Maidah. Kenapa manusia rasa takutnya berkurang sehingga dipotong ianya? Karena sempurna nikmatnya sudah. Makanya kata Allah, al-yauma akmaltu lakum, hari ini agama sudah sempurna, wa atmamtu alaikum nikmati, dan nikmatmu pun sudah saya sempurnakan. Berarti pemberiannya sudah dapat, sudah sempurna. Makanya atmamtu itu fi'il madhi, past tense. Sudah diberikan nikmat, sudah sempurna nikmat diperoleh. Yang tadi belum, baru dijanjikan akan disempurnakan. Maka takutnya lebih. Mereka masih berharap. Yang ini tidak lagi. Karena nikmat sudah sempurna, rasa takut pun mulai berkurang. Apa maknanya itu? Makin sempurna nikmat diterima manusia, makin berkuranglah rasa takutnya kepada Allah. Makin sempurna nikmat diterima, makin sedikitlah rasa harapnya kepada Allah. Makin sempurna nikmat mereka terima, makin minimallah ibadah mereka kepada Allah. Itu sifat manusia begitu. Sifat manusia itu makin banyak terima nikmat, makin berkurang ibadahnya. Makin sempurna nikmat, makin kurang rasa takutnya. Makin banyak nikmat, makin berkuranglah harapnya. Itu sifat manusia begitu. Tapi belum dapat nikmat, masih berharap, kuat, ibadahnya kuat, takutnya kuat. Itu sifat manusia. Coba perhatikan sifat manusia yang itu. Baca Az-Zumar 49. Az-Zumar 49. Fa iza massal insana dur da'ana summa iza khawalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilmin indi. Manusia berkata begitu. Ketika manusia ditimpa kesulitan, maka dia akan berdoa kepada Allah. Berdoa. Siang malam berdoa, ya Allah, ini saya sulit, bagaimana? Tolong lapangkan saya, berikan saya kekayaan, beri saya kemudahan. Itu ya. Bila dia diangkatkan kesulitan itu, diberi nikmat, dia berkata, ini karena kepandaian saya. Hilang rasa takutnya kepada Allah. Dia berkata, innama utituhu ala ilmin. Ini karena pandainya saya. Saya kaya, saya ini. Tidak ada urusan dengan Tuhan. Hilang rasa takutnya kepada Allah. Kenapa? Karena nikmat sudah sempurna dia terima. Tadi hidupnya sulit, maka dia berdoa kepada Allah. Sifat asli manusia. Baca Az-Zumar ayat 8. Ya, Az-Zumar ayat 8. Wa iza massal insana durra, bila manusia ditimpa kepayahan, kesulitan, da'a rabbahu muniban ilai, dia akan datang menghadap Allah, berdoa mati-matian. Ya, sampai menangis dia berdoa, bersujud dia berdoa. Summa iza khawalahu ni'matan, ketika dia sudah diberikan nikmat, nasiya makana yad'u ilai, dia lupa dengan doanya tadi. Lupa dia, hilang rasa takutnya. Tadi pada dia berdoa sambil menangis, sambil bersujud. Begitu nikmat diberikan, sudah. Nasiya makanu yad'u. Mereka lupa apa yang mereka pinta tadi kepada Allah. Bahwa ada Allah yang mereka tadi harap. Sekarang mereka lupa. Nasiya. Itulah kenapa wakhsauninya dibuang. Ya, di surat Al-Maidah. Karena begitu nikmat sempurna, mereka takutnya menjadi hilang. Baca surat Yunus 12. Wa iza massal insana durru da'ana li jambihi au qa'idan au qa'iman falamma kasafna anhu durra marra ka'alam yada'una ila durrin massa. Bila manusia ditimpa kesulitan, kepayahan, dia berdoa
Sambil berbaring berdoa, sambil duduk berdoa, sambil berdiri berdoa. Siang malam dia berdoa dalam segala keadaan. Rasa takutnya hebat. Kenapa? Nikmat belum dapat. Tapi begitu dia dapat nikmat, kata Allah, marra ka'allam yada'una. Dia berlalu tanpa ingat bahwa dia pernah berdoa kepada saya. Kapan manusia lupa dengan Allah? Ketika nikmat sudah sempurna. Kapan manusia minim rasa takutnya? Ketika pemberian sudah mereka terima dengan sempurna, rasa takut pun mulai berkurang kepada Allah. Itulah kenapa di surah Al-Maidah ketika bicara atmamtu alaikum ni'mati, ketika nikmat sudah sempurna, wakhsawni, dengan memotong ianya untuk menunjukkan rasa takut akan mulai berkurang ketika nikmat sempurna. Tapi di surah Al-Baqarah 150 ketika wali utimma ni'mati, janji nikmat akan datang, wakhsawni, ditambah dengan ia untuk menunjukkan maksimalnya rasa takutnya, itu sempurna, panjangnya harap dan segala macamnya. Itu watak asli manusia. Bila dapat nikmat, takutnya kepada Allah berkurang. Bila belum dapat nikmat, sungguh-sungguh rasa takutnya kepada Allah. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari sifat yang begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.